Tes. Oke, sudah siap. Kenapa ketawa sih? Oh, itu gimana tuh? Dan nih aku udah aku nyalain nih mic-nya. Itu untuk semua ya? Iya kayaknya. Iya ke-record semua ini. Tadi pas aku nyoba sendiri, bisa di apa? Masing-masing gitu, bisa di stop sendiri. Tapi aku ngeliat tadi udah aku klik yang record. Iya, dari recording tapi sendiri gitu. Ini Iya. semua ya? Tadi mana ya? Elsa mulai aja, Sa. Ya udah, mau mulai mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi datang wabarakatuh. pada acara kali ini dalam seminar manajemen berpikir kreatif dan inovatif. Nah, saya akan membawakan materi tentang arti penting kreativitas dalam bisnis. Sebelum kita langsung ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Akbar Al-Rizky Nurwantoro. Nah, saya berasal dari kelas DM3 2019. Nah, 2019. Jangan deket-deket suaranya Langsung itu. ke materinya ya. Nah, persaingan antar individu sangat ketat hari ini, baik itu bisnis online maupun offline. Nah, untuk dapat bersaing dalam bisnis tersebut, kita harus memiliki kreativitas. Apapun bisnis yang kita jalani, kita harus memiliki kreativitas dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana cara untuk memenangkan persaingan tersebut? Nah, itulah perlu adanya kreativitas. Kreativitas sangat penting karena pebisnis akan dihadapkan pada berbagai permasalahan bisnis, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Nah, bagaimana sih cara kita mengembangkan bisnis? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh nih. Dulu kita memakai HP Nokia. Nah, HP Nokia tersebut adalah suatu perkembangan kreativitas. Yang dulunya kan kita memakai HP analog ya. Maksudnya analog tuh kayak HT. Nah, gitu. Nah, seiring perkembangannya kreativitas, kita menemukan handphone yang lebih canggih lagi. Misalkan Nokia. Nah, waktu itu masih menggunakan pulsa ya untuk SMS dan telepon. Nah, seiring berkembangnya zaman, barang elektronik komunikasi tersebut akan selalu terupdate karena sebuah kreativitas. Yang tadinya Nokia yang merajai seluruh komunikasi, sekarang menjadi BlackBerry. Nah, BlackBerry ini memiliki keunggulan yang lebih banyak lagi, seperti BBM Messenger dan lain sebagainya. Nah, setelah BlackBerry ini muncul lagi HP Android. Nah, HP Android tersebut lebih banyak lagi fiturnya dalam hal layar sentuh ataupun WhatsApp dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang dapat dikembangkan di dalamnya. Nah, hal-hal tersebut adalah suatu hasil kreativitas di dunia ini yang selalu berkembang. Kita lanjut. Kreativitas sangat diperlukan dalam bisnis. Nah, apapun bisnisnya, jika kita orangnya kreatif, bisnis tersebut akan maju dan selalu berinovasi. Nah, jumlah pembisnis di Indonesia itu masih sangat sedikit dibandingkan negara lainnya. Karena di Indonesia masih lebih banyak pekerja dan juga
orang-orang yang jadi buruh gitu dibandingkan pebisnis. Karena pebisnis tersebut harus memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, kita harus membuka mindset kita untuk menjadi pebisnis dan selalu mengembangkan kreativitas kita. Di sini ada contohnya nih. Bapak Nadiem Makarim yang dulunya jadi CEO Gojek Indonesia. Dia berquotes yang quotesnya di sini adalah if it's not impossible, why do it? Nah, artinya jika kita bisa melakukannya, kenapa tidak? Nah, Bapak Nadiem Makarim ya. Nah, dia tuh adalah pencetus dari Gojek ya. Yang dulunya ojek pangkalan, dia rubah menjadi Gojek. Nah, karena dia waktu itu melihat suatu peluang. Orang tuh kan kalau misalnya mau kemana-mana harus ke ojek pangkalan dulu, baru bisa naik ojek. Nah, Bapak Nadiem Makarim ini lalu mendapatkan sebuah kreativitas untuk membuat aplikasi yang dapat membuat ojek tersebut mengambil penumpang di tempat atau rumahnya gitu ya. Hanya lewat aplikasi gitu. Selanjutnya, dari sebuah kreativitas yang dikeluarkan, kita akan menciptakan suatu produk atau suatu ide. Nah, dari ide tersebut kita dapat mengembangkannya lagi dan selalu berinovasi. Seperti yang ada di contoh di sini, yang dulunya Gojek. Nah, Gojek itu berinovasi terus-menerus dan menciptakan banyak produk lain seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan yang lain sebagainya. Nah, nih ada arti kreativitas. Kreativitas adalah suatu kemampuan dalam menciptakan atau sebagai sarana memberikan ide-ide yang kreatif untuk menyelesaikan masalah sehingga untuk jiwa yang peduli sesama. Nah, itu arti kreativitas. Nah, ini juga ada arti kreativitas menurut Joe Hafifin dan dalam Wursofi. Nah, kemampuan untuk menciptakan kombinasi baru. Nah, itu menurut John Hafifi ya. Selanjutnya nih ada pengertian lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreativitas berasal dari kata kreatif yang berarti memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan John Hafifi yang tadi saya sebutkan menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan kombinasi-kombinasi baru. Jadi kreativitas tersebut tuh menurut John Hafifi itu jadi sebuah ide yang sudah ada dan ide yang lainnya disatukan dan menjadi sesuatu hal yang baru gitu. Selanjutnya ada lagi pendapat dari seorang pendidik, akademisi dan peneliti tentang kreativitas, E. Paul Torrens, yang menyatakan bahwa kreativitas adalah kefasihan, fleksibilitas, orisinalitas, dan terkadang kemampuan elaborasi. Kemampuan menguraikan dan mengembangkan sesuatu. Nah, jadi menurut Paul Torrens itu adalah kreativitas itu adalah kefasihan, fleksibilitas. Jadi harus bendanya nyata, terus fleksibel, juga original, dan dapat dikembangkan lagi gitu. Selanjutnya menurut Roger von Oech menyatakan bahwa berpikir kreatif adalah mencakup berimajinasi terhadap sesuatu yang sudah dikenal dengan cara berpikir yang berbeda, yang baru, menggali pola-pola yang ada sehingga muncul pola-pola yang baru dan menemukan hubungan fenomena yang tak terkait. Nah, itu menurut Roger von Oech. Jadi menurut Roger von Oech itu suatu kreativitas adalah tentang berimajinasi. Berimajinasi dengan apa saja yang ada di pikiran kita. Makanya kalau kita ingin jadi kreatif, kita harus berpikir yang selalu positif dan dapat berimajinasi yang luas. Gitu. Selanjutnya adalah kreativitas, berasal dari kata Inggris, yaitu create. Nah, yang berarti menciptakan atau menimbulkan. Ataupun membuat suatu hal. Nah, itu berasal dari kata bahasa Inggris ya, yang artinya create. Nah, menurut Auby nih, ini Auby juga kayaknya sebuah ahli juga nih.
Kata tersebut tersusun dari huruf CREATE, nah, yang memiliki akronim tersendiri. Akronim itu maksudnya singkatan ya. Nah, yaitu combine yang menggabungkan, reverse membalikan, eliminate menghilangkan, alternatif pilihan, trial uji coba, dan elaborate terperinci. Nah, itu sebuah singkatan menurut Aobi ya. Selanjutnya, nih ada faktor kreativitas. Apa saja sih faktor kreativitas? Nah, yang pertama adalah sarana. Nah, sarana di sini penting untuk membuat seseorang menjadi kreatif. Karena misalkan kita didukung dengan sarana yang baik, kita akan dapat mengembangkan ide-ide kreatif yang kita miliki. Gitu. Selanjutnya adalah lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga juga penting. Lingkungan keluarga dapat memberikan kita dorongan untuk lebih kreatif. Nah, dorongan dan motivasi dari orang tua ataupun pokoknya lingkungan keluarga gitu. Pasti kita dapat lebih kreatif karena dorongan tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan juga penting untuk mendukung kreativitas yang kita miliki. Semakin kita memiliki pengetahuan yang banyak, maka kita dapat mengembangkan kreativitas yang lebih banyak lagi. Gitu. Untuk dapat mengembangkan pikiran positif yang ada pada dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya adalah dorongan. Nah, dorongan ini sama kayak lingkungan keluarga tadi ya. Kita harus mendapatkan dorongan dari seluruh kerabat, sahabat, dan juga keluarga kita terutama. Untuk memenuhi potensi seseorang supaya dapat menjadi yang lebih baik untuk menciptakan kreativitas. Gitu. Nah, yang selanjutnya waktu. Nah, maksud dari waktu ini adalah jadi kita mengembangkan kreativitas tuh harus sesuai pada waktunya. Misalkan saat ini lagi pandemi gitu. Nah, apa sih solusi untuk menyelesaikan pandemi gitu misalnya. Nah, nanti akan tercipta suatu kreativitas di dalamnya. Misalkan kita bikin hand sanitizer yang buatan sendiri. Nah, itu muncullah suatu kreativitas ya. Baik. Selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri orang kreatif. Apa saja sih ciri-ciri orang kreatif? Nah, yang pertama adalah selalu ingin tahu. Nah, ciri-ciri orang kreatif itu selalu ingin tahu. Ingin tahu di sini maksudnya ingin tahu ilmu-ilmu gitu ya. Terus ingin tahu banyak pengetahuan, bukannya ingin tahu aib pribadi gitu. Nah, selanjutnya mencari pokok permasalahan. Jadi setiap kita ada menemukan masalah, kita harus mencari pokok permasalahannya, bukan untuk mencari masalahnya gitu. Nah, selanjutnya menyukai tantangan. Orang yang menyukai tantangan selalu menemukan hal-hal baru di dalamnya. Karena dia menghadapi tantangan tersebut dengan sukarela gitu. Selanjutnya adalah optimis. Kita sebagai orang kreatif harus bersikap optimis apapun yang terjadi. Selanjutnya penuh imajinasi. Nah, seperti yang dijelaskan para ahli tadi, imajinasi itu penting untuk kreativitas. Nah, maka dari itu kita harus memiliki imajinasi yang luas. Nah, selanjutnya melihat masalah sebagai peluang. Nah, kita harus melihat masalah sebagai peluang. Karena dalam setiap masalah selalu ada hikmah di baliknya gitu. Selanjutnya melihat masalah sebagai sesuatu yang menyenangkan. Nah, sesuatu yang menyenangkan maksudnya adalah sesuatu yang dapat kita gali lebih dalam gitu. Apa ide-ide dan makna di balik sebuah masalah tersebut agar kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah menantang asumsi-asumsi yang ada. Jadi kita harus memiliki asumsi-asumsi yang positif, jangan memiliki asumsi yang negatif terhadap semua masalah. Nah, itu ciri orang kreatif. Yang terakhir adalah tidak mudah menyerah, memiliki daya tahan tinggi, dan bekerja keras. Orang kreatif itu tidak pernah menyerah, karena dia pasti selalu ingin mencari lagi apa yang kurang dari
idenya atau gagasannya gitu. Selanjutnya, nah nih di sini ada asumsi sebuah kreativitas. Nah, asumsi sebuah kreativitas nih. Yang pertama, setiap orang adalah kreatif. Setiap orang memiliki motivasi untuk lebih kreatif. Nah, dan efektif dalam menghadapi kondisi yang berubah. Terdapat proses dan cara-cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kreativitas orang atau kelompok kerja. Kreativitas merupakan syarat mutlak bagi para individu dan organisasi yang efektif. Proses-proses organisasional yang mendukung kreativitas akan menghasilkan kinerja yang efektif. Nah, ini adalah asumsi-asumsi sebuah kreativitas. Jadi kita harus camkan terus asumsi ini agar kita. Nah, kita lanjut ya. Fakta tentang kreativitas. Nah, kreativitas anak berkurang 90% dari usia 5 ke 7. Nah, menurut Alden B. Down. Terus kreativitas adalah suatu keterampilan. Kita semua makhluk kreatif, tapi kalau tidak biasa secara rutin, maka akan lumpuh. Nah, menurut D. Porter and Hernacki. Nah, jadi kita udah memiliki kreativitas sejak lahir gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mengasah kreativitas tersebut, maka akan tumpul atau akan lumpuh gitu, secara perlahan. Nah, selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi bisa disampaikan sebagai disiplin ilmu. Bisa dipelajari dan dipraktekkan menurut Peter F. Drucker. Jadi, kita dapat mengembangkan kreativitas kita dan mempelajari apa yang kurang dari kreativitas kita tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya pentingnya kreativitas. Nah, yang pertama adalah identifikasi dan antisipasi masalah. Nah, kreativitas itu bisa untuk mengidentifikasi dan antisipasi masalah yang akan kita hadapi gitu ya. Yang kedua adalah menghindari masalah. Yang ketiga memecahkan masalah dan bereaksi terhadap masalah. Nah, jadi pentingnya kreativitas itu ya. Jadi kita dapat mengantisipasi, memecahkan dan bereaksi terhadap masalah yang akan kita hadapi. Di sini ada juga elemen-elemen kreativitas. Yang pertama adalah sensitivitas. Kemampuan untuk mengetahui adanya persoalan, menyisihkan detail dan fakta yang menyesatkan. Jadi kita harus sensitif jika ingin kreatif. Sensitif pada apapun yang terjadi gitu. Yang kedua adalah sinergi. Kemampuan untuk menemukan totalitas sistem dengan memadukan elemen-elemennya. Nah, seperti yang para ahli sebutkan, mengkombinasi gitu ya. Nah, ini terlihat pada sinergi. Yang ketiga adalah serendipitas. Kemampuan untuk memenangkan esensi dari suatu kejadian yang terjadi secara kebetulan. Nah, setiap kejadian yang terjadi itu kita harus mengambil hikmahnya ya. Maksudnya hikmah tuh jadi ide-idenya ataupun manfaatnya gitu. Nah, di sini ada proses dari kreativitas. Yang pertama adalah research. Nah, kita mencari apapun yang terjadi gitu. Mencari ide-ide yang baru atau mencari masalah-masalah yang belum terpecahkan, termasuk dalam research. Setelah research nanti akan ketemu vision and ideas, juga inspiration. Nah, dari vision and ideas ini kita padukan dengan inspirasi-inspirasi lain, kita akan mendapatkan thinking, yaitu berpikir. Nah, dalam berpikir kita pasti akan menemukan masalah-masalah baru dan apapun masalahnya pasti kita akan brainstorming ya, berpikir keras gitu maksudnya. Tapi dari hasil berpikir keras kita tersebut akan menemukan desain. Nah, desain ini adalah buah hasil dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, setelah desain, maka kita akan terciptalah sebuah kreativitas. Nah, di sini juga ada hambatan kreativitas. Yang pertama adalah perseptual. Adalah kekakuan dari persepsi, konsep, orang,
objek terbatas, membatas, atau asumsi, serta sudut pandang. Nah, kita jadi hambatan dari kreativitas adalah persepsi kita ya. Jadi kita harus berpersepsi yang positif terus. Jangan kita berpersepsi yang negatif. Yang selanjutnya adalah emosional, di mana seseorang memiliki ketakutan salah, tidak mau mencoba, khawatir dikritik orang lain, serta takut memiliki resiko gagal. Nah, jadi kita orang tuh jangan emosional gitu ya. Jangan selalu takut salah atau khawatir akan menjadi kesalahan gitu. Khawatir akan gagal gitu. Khawatir dikritik orang lain tuh kita hindari. Kita harus optimis terus seperti ciri orang kreatif yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya adalah kultural. Nah, kultural ini adalah budaya ya, yaitu keengganan untuk bersinggungan dengan norma masyarakat yang sudah berlaku. Nah, yang terakhir adalah intelektual dan ekspresi. Baik. Nah, selesai ya. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, memang masih banyak kekurangan ya, tapi mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan dilanjut ke materi berikutnya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.